Kita mulai. Siap, all crew standby. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam ikhlas ridho. Allah berikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itkin alfi raqabah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan di tempat yang penuh berkah di acara Ngopi Pagi, Ngobrol Pagi Mencari Inspirasi. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzbanya. Baik, kami sapa dulu orang tua siswa dari mulai TK, SD, SMP, SMA yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan. Kemudian anak-anak Pak Asep yang Pak Asep banggakan dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan kalian semuanya Allah berikan kesehatan dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tidak lupa yang hari ini alhamdulillah luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram, Ta'zim Takrim, Al-Ustadz Kiai Haji Sya'ban Muhammad Ihsan. Sehat Pak Ustadz? Selalu sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Senyumnya berkah. Amin. Ya Allah. Tidak lupa Pak Ustadz ini hari ini luar biasa. Hampir kurang lebih 4.000 jamaah. Masya dalam Allah. dan luar ya. Ibu-ibu kumaha darah ramang? Bu? Sehat. Alhamdulillah berkah semuanya ya. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi di acara Ngopi Pagi, Ngobrol Pagi Mencari. Atuh kurang semangat ieu teh kumaha? Sakali deui. Ngopi Pagi, Ngobrol Pagi. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mohon maaf tadi agak telat ya karena alhamdulillah momen ini spesial Pak Kiai. Kita tadi alhamdulillah Pak Haji Agus sudah umroh ya, jadi giliran umroh Allah mewasilahkan Pak Haji Agus untuk memberangkatkan umroh jamaah. Luar biasa. Alhamdulillah. Tadi 4.000 jamaah insya Allah nanti diumrohkan oleh Pak Agus. Iya. Berarti nunggu 4.000 tahun Bu. Amin. Mudah-mudahan umur kita panjang berkah. Amin. Iya, Ibu mau umroh enggak? Mau. Serius? Saya juga mau. Sudah nabung belum? Ih atuh kumaha itu can nabung. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang umroh tadi alhamdulillah 2 orang Pak Ustadz ya. 2 orang. Ibu Halimi ya. Mana sama Pak? Ibu Nur Aini. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Nanti berangkat pulangnya kembali insya Allah menjadi umroh yang mabrurah. Amin. Baik langsung saja deh Pak Ustadz. Tema hari ini di acara Ngopi Pagi, menggapai keberkahan hidup dengan ilmu. Simak ya nanti ya. Pak Asep ingatkan gua nih untuk anak-anak ya yang hari ini mantengin terus di channel YouTube Al Madinah TV. Jangan lupa nanti simak baik-baik dan nanti insya Allah ada tugas yang nanti harus kalian berikan ke wali kelas masing-masing. Menggapai keberkahan hidup dengan ilmu. Pak Ustadz langsung saja. Ada surat Al-Muzadalah ayat 11 yang memang artinya
bahwa orang yang beriman akan Allah tinggikan derajatnya dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kami seluas-luasnya. Baik. Tafadhol. Izin berdiri boleh? Iya, ibu kelihatan, pala saya nggak kelihatan. Sini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Robi yang Maha Ghafur, yang sampai dengan hari ini kita semua dari ujung sana, di luar, di sini, di pojok, ono di sudut, ono masih diberikan nikmat untuk bersyukur, bertafakur, dan bertadabur. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bekal untuk kembali ke alam dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada the one and only, manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia suci yang disucikan oleh yang maha suci, habibana wa karimina wa safina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, kepada para imam mutaqaddimin wal imam mutaakhirin, serta kepada kita selaku umatnya yang hadir hari ini majlis taklim Baitur Rahman, dikumpulin ke 4.000-ribunya di padang mahsyar. Amin. Amin. Bu, udah makan belum? Belum. Udah makan sono. Bu, suami udah kasih kopi belum? Hah? Udah minta izin belum? Punya duit? Sama dong. Ibu. Bila kamu giliran nyanyi sadar di sisiku, hati rasa syahdu. Hei. Mau ngaji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Alhamdulillah. Nyanyi bisa, sholawat bisa, tasbih bisa. Bu, hari ini temanya luar biasa, menggapai keberkahan melalui Tadi dibuka oleh host ganteng kita. Siapa namanya? Iya, dan namanya Asep jadi Kasep ya Bu. Kasepan siapa sama saya? Udah kembali ke laptop. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi disampaikan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di atas orang-orang rata-rata. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang menuntut Lah, ibu sekarang kemarin ngapain? Hah? Tadi katanya ada yang dengar saya mau ngocok umroh Pak Ustadz, gitu. Tadi saya, Allahu Akbar, baru ngomong 2 menit lagi aja. Bu, datang ke sini nuntut
Berarti ilmu adalah orang-orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Amin. Buktinya apa? Salah satunya ada 2 orang sahabat kita dipanggil oleh Allah menjadi tamu Jadi kesini jangan tiap bulan sekali, tiap minggu. Biar kita doain bareng Pak Haji Agus bisa berangkatin umrohnya banyak-banyak. Amin. Senang Bu, yang namanya nuntut ilmu itu salah satu amalan yang ngalirnya sampai kita wafat. Idza matabnu adam mangqata'a amaluhu ila min salasin. Tertutup semua amal-amalan anak cucu Adam saat wafat kecuali 3 hal. 1, as-shadaqati jariyah, sedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nih, kita ngaji bareng-bareng. Saya ngaji, ibu ngaji, diamalin jadi manfaat. Itulah yang namanya amalan mengalir. Yang ketiga, apa yang ketiga ada yang tahu? Doa anak yang lagi begini ntar di akhir kita doain orang tua kita. Siap? Segitu aja dulu dah, udah ditambahin 2 menit lagi, 1 menit lagi ya. Nanti kita sampein lagi, 1 lagi saya harus sampein ya. Yang namanya nuntut ilmu, tolabul ilmi ilal mahdi ilal lahdi. Gitu Pak Asep. Jadi yang namanya nuntut ilmu itu dari lahiran, buayan sampai kuburan. Nah kan udah disuruh berhenti. Bu, kita sambung lagi, siap? 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 Oke, kita kembali ke laptop kalau gitu. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa hari ini. Berkah ilmu tidak hanya cuma sebatas teori tapi aplikasi kita nanti. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Siap. Kita nanti sambung lagi di segmen yang kedua setelah PT berikut ini.
Kembali di Ngopi Pagi, ngobrol pagi mencari. Tadi luar biasa ya ibu-ibu nyanyi hafal. Apa? Robana atina bu, jangan nana atuh teh. Ih aku mah ieu teh. Baik deh, segmen 1 kita luar biasa. Allah terkait dengan surah Al-Muzadalah ayat 11 ya. Segmen yang kedua kita kupas lagi. Terkait dengan Pak Kiai, Pak Ustadz, bagaimana sih pentingnya berkah dalam hidup? Ketika ilmu itu ada, ilmu itu agar berkah. Yang nanti berkahnya tidak hanya di alam dunia tapi di akhirat. Bagaimana itu? Bu, pengen berkah pengen. Nah, cuman 1000 yang pengen berkah. Pengen nggak? Pengen. Catat. Ini walaupun segmennya 5 menit saya kebut deh. Ada 4 syarat 5 sempurna untuk hidup berkah ya dengan ilmu sehingga bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama langsung aja dah langsung. Menjadi hamba yang selalu bersyukur. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adabillahi sadid. Bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, akan aku lipat gandakan nikmatku. Terus bersyukur. Belum dapat umroh bersyukur. Ya, biar nanti dapat Yang udah dapat bersyukur biar dapat 2 kali. Amin. Amin. 1. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi adik-adikku tersayang, tercinta, penerus bangsa yang sedang stay tune berserta ayah bundanya ini di YouTube kita, channel YouTube kita Al-Madinah TV ya. Itu saya cuman berpesan kepada ibu-ibu dan adik-adik sama semuanya karena terlahir dari orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridho Allah ada di ridho orang tua, Kang Asep. Ya, murkanya Allah ada di murka orang tua. Pengen bahagia, pengen masuk surga, ibu minta doa sama keramat hidup. Sama siapa? Ibu dan ayah kita. Adik-adik pengen naik kelas, pengen juara umum, pengen berprestasi, ya Allah, ya Robbi, ya Karim. Yang namanya belajar mah sepersekian persen, tapi doa ibu, doa ayah itu insya Allah membuka hijab untuk mensukseskan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin.
Serius banget giliran Robana Atina mau pada Robana. Nyanyi lagi, mau nyanyi lagi. Oh, yang keberapa tuh? Kedua. Yang ketiga, berbakti kepada guru. Adik-adik, guru itu nggak ada bekas. Saya bisa duduk seperti ini, bisa berdiri seperti ini karena peran serta guru, Kang Asep. Saya pernah, Ustadz pernah enggak Ustadz ditampol sama guru? Ditabok, ditampol teh kalau bahasa Sunda mah dicabok. Pernah. Yang menabok saya masih ingat banget, guru saya namanya Bapak Hopidin. Tapi gara-gara beliau saya bisa pegang mic, bisa dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kita doain beliau panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu. Masih ada nih, beliau nonton, saya kasih tadi linknya, alhamdulillah. Jadi sekarang itu suka kebalik-balik, guru dimusuhin gara-gara suka negur, dikempesin bannya. Orang tua suka ngomporin, awas. Ayah bunda titip, kalau anak-anaknya ngadu jangan dulu diiyahin, difilter. Kenapa? Belum tentu anaknya benar. Lah yang namanya bocah, anak-anak ya Kang Asep, selalu begitu. Ya betul, siap Bu? Siap. Yang ketiga, udah berapa cenah itu tadi? Oh 4, iya, Masya Allah 4, iya. Oh 4, siap. Keempat. Yang keempat, ini poin penting terkait dengan akhlak dan adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasul, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah adik-adik kita yang bersekolah di sini di Al-Madinah akhlaknya makin bagus. Kemarin saya sempat berkunjung ke sini, gurunya di sini nih, muridnya di sana, langsung disapa, Pak Guru. Itu bagus itu. Ya, jangan sampai ada guru kabur dah. Itu mah kebiasaan kita dulu itu mah. Alhamdulillah, akhlaknya makin baik. Maka yang kelima yang dibahas hari ini, yang kelima penyempurna dari keempat itu adalah menuntut ilmu, Kang As. Karena dengan ilmu hidup itu jadi mudah. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dan bayangkan ilmu itu menjadi cahaya. Mina dulu mati ila nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Jadi kalau mau berkah menuntut ilmu. Kalau mau berkah menuntut ilmu. Ustadz kalau mau berkah apa? Menuntut ilmu. Iya. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, insya Allah hidup kita akan diangkat derajatnya. Insya Allah akan diberikan kesehatan. Insya Allah akan diberikan kemakmuran. Insya Allah akan diberikan kabar. Nih, kalau kagak pakai ilmu, nih liatin contohnya nih. Kedengeran nggak? Kagak pakai ilmu, kagak dipijit, kagak tahu. Tapi kalau pakai ilmu, diambil mic-nya, dilihat, di-on-kan, jadi terdengar. Semudah itu ketika kita menggunakan ilmu untuk hidup dan mendapatkan kabar. Gitu Kang Asep. Masya Allah, dengan ilmu itu hidup menjadi mudah. Mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Pak Ustadz, dengan cinta, hidup jadi indah. Masya Allah, cinta terus Pak Ustadz ya. Baik, sebelum nanti kita segmen ketiga, ada lagi nih Pak Ustadz, ya, terkait dengan ilmu. Ilmu tadi indikatornya berkah fi dunya wal akhirah ada. Betul. 4 dan 5 ya, ya. Terakhir dengan nuntut ilmu. Bagaimana nih terkait dengan ilmu, al-ilmu bila amal, kasajar bila sabar. Ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Iya. Ini maksudnya apa Pak? Okay. Jadi baligo ini walau ayah, ini kan simple sebenarnya. Sampaikan ilmu walaupun satu ayat, ini contoh. Ibu kalau ke masjid kan suka wudhu dulu ya. Masuk toilet, tidak ada wudhu nggak mungkin di depan ya. Itu kalau di pintu masjid, di toiletnya suka ada tulisan Ana dofatu minal iman. Berarti nggak pernah dibaca nih. Ya,
Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tahu ilmunya, tahu hadisnya, tapi belum tentu bisa diimplementasikan. Contoh, wah ada tulisan besar, kebersihan itu sebagian daripada iman. Masuk ke toilet, ya lihat jambannya kotor, ada sampah tidak diambil, tidak dibersihkan. Apakah itu diamalkan? Tidak. Lantas bagaimana ilmu yang baik itu? Sampaikan walaupun satu ayat, disampaikan. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ada tisu, masukin dong ke tempat sampah. Betul? Jadi kalau habis acara begini, ibu-ibu harus bersih-bersih. Kenapa? Ibu-ibu makan pakai botram bawa makanan ya. Lupa tisu plastik didiemin baik. Yang repot tukang bebersih, betul nggak? Nah, disimpan, dimasukin ke tempat sampah, ada di depan, di bawah. Itu bagian dari mengamalkan. Dan percuma tolabul ilmu berjubel. Ya, hafalan banyak, enggak diamalin. Seperti pohon tanpa buah atau kering ya. Ya, kayak buah mangga kagak ada mangganya, buah nangka kagak ada nangkanya, buah manggis kagak ada manggisnya. Betul? Betul enggak? Ibu-ibu nih, ini kita tes dulu dah, Bu. Ya, coba angkat tangannya. Angkat tangannya yang kanan. Disuruh angkat tangan, angkat kaki Ibu mah. Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangannya, angkat. Goyangin. Angkat tangan kirinya, goyangin. Iya, ikuti perintah saya. Pegang dagu. Bu, dagu. Makasih. Dagu. Astagfirullah. Udah saya pulang aja. Ya Allah. Baru kali ini di sini. Ya Allah. Kang Asep dagu. Iya Pak Ustad dagu Pak Ustad. Dagu ini Bu, dagu mah di sini. Begini ya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Itu ciri ngaji nggak fokus. Jadi badannya di sini, pikirannya di rumah. Goreng asin belum kelar, takut kebakaran. Maka dari itu ngaji harus totalitas. Tolabul ilmi harus totalitas biar kita paripurna. Untung dibilang dagu di sini. Aduh. Baru saya, ya, dibilang dagu di sini. Pantes nih, mohon maaf Bu. Udah debat dagu sama jidat mulu. Pantes kalau ibu-ibu bawa motor, sen ke kanan, belok ke kiri. Pantes. Udah gitu dikelaksonin, yang marahnya kenceng siapa? Maka dari itu Kang Asep jangan pernah melawan ras terkuat di bumi, ibu-ibu. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, aduh Pak Ustadz ini ngocok perut ya. Jadi nggak hanya ketawa tapi dapat ilmu Bu ya. Pak Ustadz, Yap. ada lagi nih terkait dengan kita fokus ya. Ilmu berkah. Kemudian kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Betul. Implementasi ini kan kita ruang lingkupnya di dunia pendidikan Pak Kiai ya, Pak Ustadz ya. Bagaimana implementasi ini kita terapkan agar keilmuan yang dapat menumbuhkan budi pekerti akhlakul karimah untuk para siswa-siswa Al-Madinah. Iya. Coba Pak Kiai. Adik-adik tentu kalau misalkan menuntut ilmu pasti mendapatkan sesuatu yang baru. Diibaratin adik-adik yang ada di rumah, diibaratin yang namanya menuntut ilmu itu seperti nanam padi. Kita nanam padi biasanya suka tumbuh rumputnya. Hal yang baiknya dapat, yang jeleknya juga dapat. Kenapa? Karena ada lingkungan baru. Contoh, saya nggak akan sebutin dah kata-katanya. Itu banyak banget kata-kata wit. Nah pakai itu aja lah ya. Anak-anak sekarang kan nggak tahu kata-kata tersebut.
apakah itu jelek atau bagus, maka dengan ilmu memfilternya. Siapa di sini peran serta aktifnya? Bapak guru, ibu guru. Kenapa kita menuntut ilmu? Agar tahu bahwa yang ini salah, berkata ini salah, bertutur ini lembut, bertutur ini kasar. Contoh. Lagi rame nih kan sekarang ya. Hah? Lagu lagi, busetnya nyanyi lagi. Saya kalau ketemu guru yang lebih tua, karena kebiasaan dari kecil selalu begini. Betul? Itu bukan feodal. Itu adalah adat tradisi kita orang timur, hormat. Itu diimplementasikan. Kalau di Bogor mungkin sama di Bogor. Kalau ada ibu, ada bapak di pinggir jalan kita lewat, kita bilang apa? Misi mah ono Jakarta, Bo. Punten. Hah? Sama tuh. Punten, mangga, permisi, silahkan. Itu pembelajaran terbaik. Maka sekolah itu madrasah kedua. Awas. Madrasah pertama siapa? Ibu-ibu. Bu ya. Halo ibu ya, yang di rumah madrasah pertama adalah ibu dan ayah. Sekolah itu kedua, dari ibu dan ayah lah start awalnya, starternya. Maka masuk ke sekolah itu akan ditempa jadi yang terbaik, jadi unggul. Nah kadang-kadang dulu saya belajar di sekolah, hai. Tahu? Saya nggak akan sebutin, ini online ya. Kalimat-kalimat itu sering menjadi lalapan, diamalin sama anak-anak kita padahal salah. Kenapa demikian? Karena sekarang itu sudah melek digital. Nih, Bo, halo, Bo. Kalau saya ngomong halo itu jawabannya hai. Iya. Halo, hai. Halo, hai. Ibu, tahu nama berhala zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Apa? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tahu berhala zaman sekarang apa namanya? Tahu? Nih. Ya, HP. Ibu selfie itu. HP Pak Ustadz, HP selfie. OTW pengajian Pak Ustadz. Lagi sholat, bentar ya, lagi ruku kedua, buset. Sholat digituin. Itu mah bukan ilmu, kebablasan. Oleh sebab itu, walaupun ini adalah sumber informasi, ibu harus bisa menjaganya, betul? Betul? Sekarang kan ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Anak-anak belajar langsung dari situ. Betul? Adik-adik yang di rumah hati-hati sama handphone. Belajar ilmu pengetahuan boleh dari handphone. Tapi kalau belajar budi pekerti dari orang tua, dari guru. Siap. Saya nengoknya ke sebelah sana, Bu. Siap Bu ya, siap. Jadi kalau anak-anak di rumah pegang handphone tolong dikontrol. Betul? Kenapa? Akhlaknya suka bergeser menjadi hal yang negatif. Kita kembali ke laptop setelah yang satu ini. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك
يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين تايبنا لك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك تايبنا لك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك
bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kembali di Ngopi Pagi, ngobrol pagi. Enak lagunya enggak? Serius? Mie apa? Tuh ibu-ibu langsung, ayah ibumu beli gorengan. Karena gorengan wae si emak tehnya. Baik, segmen terakhir nih Pak Kiai. Kita sudah tahu ilmu yang berkah, indikatornya ada 5 tadi, harus dihafal loh. Yang pertama tadi tahu kan? Poho deui itu kan kieu. Bersyukur, berdoa, minta doa sama orang tua ya. Minta doa sama guru. Kemudian Akhlak. akhlakul karimah. Yang terakhir mengikatnya dengan ilmu. Atuh hafalkeun, ih ngana gorengan wae. Baik, segmen yang ketiga, terakhir Pak Kiai. Terakhir. Ilmu itu berkah ketika diamalkan. Ketika ilmu itu pengen kita jaga dengan baik. Bagaimana caranya Pak Kiai agar menjaga ilmu dan mewarisi ilmu dengan baik? Mungkin nanti anak-anak semuanya nih Pak Asep ingatkan sekali lagi sebelum nanti dijawab Pak Kiai ya. Jangan lupa nanti kumpulkan sinopsisnya ya. Kamu simak terus nanti jawaban-jawaban dari Pak Kiai, Pak Ustadz ini ya. Nanti disampaikan, dikirim melalui LMS-nya masing-masing. Jangan lupa like and subscribe channel Al Madinah TV. Wow. Monggo Pak Kiai. Baik, pertanyaannya bagaimana menjaga ilmu agar tetap ada dan bisa kita terus pelajari. Yang pertama yaitu dengan terus menggali dan menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun alal kul muslimina wal muslimat. Bu, halo. Oke. Yang kedua, selain dengan menuntut ilmu, yang kedua bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Itu salah satu untuk menjaganya. Yang ketiga selalu bertawakal kepada Allah. Kok Ustadz yang ketiga nggak nyambung kata siapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu yang baik dari mana saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita ngeblank, saya juga kadang suka ngeblank Kang Asep. Lagi begini nih, lagi on air, ya pluk, blank. Oh. Kadang begitu karena tidak dipelajari ulang. Maka yang keempat, pelajari, ulangi, pelajari, ulangi. Ayo diulang, pelajari, 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 pelajari. Tambahkan sekarang karena ada pertanyaannya bagaimana agar kita bisa mewariskan, maka yang pertama untuk pertanyaannya yang kedua adalah jawabannya kita jawab bareng-bareng. Saya bilang pelajari, ibu bilang ulangi. Saya bilang pelajari, ibu bilang amalkan. Jadi ada dua, pelajari, ulangi, pelajari, amalkan. Siap? Pelajari, 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 pelajari. Itu rumusnya. Pelajari, ulangi. Pelajari, amalkan. Kalau untuk mewariskan, amalkan. Dan jangan pelit sama ilmu, jangan pelit. Kang Asep, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi juara kelas? Kata Kang Asep, pikir aja sendiri. Oh, enggak begitu. Nanti Kang Asep bilang begini caranya agar menjadi juara kelas adik-adik. Yang pertama hormat sama orang tua. Yang kedua hormat sama guru. Yang ketiga baru belajar. Itu yang saya pakai. Bu, ada yang pernah juara umum di sini waktu sekolah? Juara umum ada yang pernah? Cong, juara umum. Oh, juara umum matematika. Saya juara
kelas dan juara umum SMP. Ya. Kalau SMA saya alhamdulillah 3 besar. Ya. Bagaimana caranya Ustadz? Saya belajarnya nggak pernah belajar. Hanya membaca dan mengulangi saja. Jadi rumusnya adalah hormat sama orang tua, hormat sama guru, belajar. 90% hormat sama orang tua, hormat sama guru, 10%-nya belajar. Kenapa? Saya pernah pernah ulangan PAI. Apa PAI? Pendidikan Agama Islam. Coba sebutkan rukun Islam. Dijelasin, saya pernah ngeblank cuman hafal 4. Ngeblank. Saya bilang, ya Allah, apa tuh yang kelima? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya ingat, mama, gitu aja. Ingat yang kelima baru. Kenapa? Hormat sama orang tua. Jangan dipikir, lu boleh ngaji sampai Madinah, sampai Mekah, sampai Yaman, sampai Kairo, boleh gelar LCMA profesor, nggak hormat sama orang tua, nonsen, bullshit. Catat itu. Banyak. Mau tepuk tangan silakan, tepuk tangan. Telat banget tepuk tangannya. Ya. Mau belajar gelar profesor, doktor, LCMA, MM, MSc sama orang tua durhaka, 0 besar. 0 besar. 0 besar. Tahu tokoh orang yang respect sama orang tua, berbakti sama orang tua, dirindukan para penghuni langit, tahu? Tahu nggak? Tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Tahu nggak? Tahu nggak? Uwais Al-Qarni. Tokoh anak yang sangat respek dan hormat sama orang tua, dirindukan para penghuni langit ketika wafat, berebut malaikat. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, salah satu sahabatnya dibilangin seperti ini, kalau kamu pengen masuk surga, belajar sama ini anak muda. Amalannya cuma 1, hormat sama orang tua, respek, bawain gendongin emaknya dari Yaman sampai ke Mekah. Betul Bu? Apaan sekarang mah anak-anak kita mah kalau disuruh beli ke warung juga mau, ogah. Betul? Betul? Ibunya kurang deket, deketin anaknya, jangan suruh main handphone mulu, jangan suruh main terus. Ya, ajakin main. Ya, kalau kita dulu orang tua ngajakin main, ya dulu mah ada bola bekel, kita ikutan bekel Bu, cet begitu. Kalau sekarang mah lempar handphone, belajar, ibunya kemana? Nonton sinetron. Betul? Inikah cinta, betul? Oh, ku menangis. Ada sinetron azab, judulnya panjang banget. Oh iya, oh hafal banget itu judulnya ya Allah. Jadi gitu, bagaimana caranya agar kita bisa terus mengamalkan ilmu dan memiliki ilmu? Ulangi, pelajari, amalkan. Itu aja rumusnya. Nggak susah-susah, karena kalau nggak diamalin kayak apa ya? Oh, tahu saya, ngebeku di kepala tuh ngebeku. Saya udah umur segini suka ditanya, Ustadz bagaimana caranya agar bisa ngomong lancar depan umum? Saya bilang latihan depan kaca. Setelah depan kaca latihan depan orang tua, setelah depan orang tua latihan depan teman, setelah itu latihan juga depan umum, baru dilatih. Itu gara-gara ngomong aja. Belajar ngomong. Ibu-ibu ada yang hafal perkalian? 4 kali 4? Bu! 4 kali 4 berapa? Sempat tidak sempat harus dibalas. Silakan Ustaz. Baik. Bu. Ibu, masih semangat? Serius? Baik. Pak Ustadz, luar biasa ini. Segmen 1, 2, dan 3 ini luar biasa. Mungkin Pak Ustadz sedikit saja deh ya. Pertanyaan kita ringkas ya, nanti closing statementnya terkait dengan kalau bagaimana cara, ini ada pertanyaan nih, satu saja deh ya Pak Kiai ya. Bagaimana cara kita sebagai ibu rumah tangga dapat menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua nanti disimpulkan aja ya Pak Kiai ya. Yang kedua bagaimana ilmu yang dapat membawa keberkahan dalam keluarga.
Kemudian bagaimana kita dapat menjaga ilmu yang telah kita pelajari, memastikan ilmu itu tidak sia-sia. Mangga Pak Kiai. Oke, pertanyaan 1, 2, 3 sebenarnya berkaitan. Bagaimana seorang ibu rumah tangga, seorang ibu caranya bagaimana menuntut ilmu? Ada 2, offline sama online, kan gitu jawabannya. Iya, simple banget. Online mah TikTok, cari di YouTube, tapi yang benar ilmunya ya. Nah kalau offline, ini offline nih. Bagaimana cara, bagaimana mengimplementasikannya setelah tahu ya tentang apa Ustadz, tentang apa Ustadz Asep ilmunya tentang menjadi contoh sebagai ibu yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, itu kan banyak materinya tentang parenting. Setelah itu amalkan. Diamalkannya bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik keluarga, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, bagaimana agar bisa terakhir bagaimana memastikan ilmu kita berkah agar tidak sia-sia. Rumus yang kedua tadi, amalkan. Simple, jawabannya itu aja, amalkan. Apa Bu? Amalkan. Apa Bu? Emang enak kerjain ibu-ibu ya. Klasik Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah 1 jam kita bertatap muka, bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang terbaik untuk kita semua. Jadi yang namanya ingin meraih keberkahan, rumusnya ada 4, yang kelima sempurna. Tadi yang pertama adalah bersyukur. Ya, bersyukur, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, akhlakul karimah, yang terakhir menuntut ilmu. Amalin itu aja, amalin itu aja, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Bu, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang senggang boleh kita berjumpa lagi. Betul? Kalau mencari jarum, carilah di dalam peti. Kalau ada kata-kata salah ya, apa tuh Kang Asep? Ya, pantunnya. Oh salah itu mah, aduh ini susah banget. Bu, udah nggak usah pantun. Terima kasih banyak ya. Ibu, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas materinya, terima kasih atas langkahnya. Mudah-mudahan Allah jawab langkah-langkah ibu. Allah kabulkan doa-doa ibu. Doain saya, Kang Asep, panjang umur, Amin ya Allah. sehat, Amin. banyak rezeki, Amin. jadwalnya padat, Amin. sampai ke Timur Tengah, Amin. sampai ke Afrika. Kalau ada yang ngundang. Amin. Itu aja Kang Asep. Baik, alhamdulillah luar biasa, 1 jam lebih loh ya, Kang Ustadz ya. Ustadz ya, mudah-mudahan segmen 1, 2, dan 3 memberikan pencerahan kepada kita semuanya terkait dengan bagaimana menggapai keberkahan hidup dengan ilmu. Nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali di Ngopi Pagi bulan depan ya. Baik, untuk itu saya undur diri ya. Nanti kita ketemu lagi, saya Asep Miftahudin dengan Pak Ustadz Ihsan. Kita bertemu lagi di Ngopi Pagi selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.